Dalam statement terbarunya, Ketua BPOM menyatakan bahwa akan ada regulasi baru dari huru-hara perskincarean ini. Di sini mereka menilai seolah-olah bahwa influencer semua dianggap sama daripada berfokus pada brand si owner-owner ini. Oke, sebelum kita mulai di updatean kali ini, kalian wajib coba produk satu ini. Ya, aku punya produk dari White Ink ya. Di sini ada body lotion dan juga body serum ya. Buat kalian yang bentar lagi mau lebaran nih, waduh, dambaan kulit putih bersih ya berkilau pastinya dong nih. Aku udah habis segini nih, udah hampir separuh, udah dikit lagi habis. Jadi di sini ada body lotion, ada body serum. Jadi body lotionnya dipakai di siang hari, kemudian body serumnya kita pakai di malam hari. Langsung aja check out di keranjang sini. Ya, jadi statementnya adalah BPOM komit seperti desakan Komisi 9 katanya gitu ya. Jadi di sini juga mengundang komentar dari warganet ya. Nih, komennya seperti ini. Boleh kok Pak, influencer itu diatur ya. Terus ke owner-owner brand, produknya yang jadi langganan list public warning gitu ya. BPOM diapain Pak gitu. Cuma jadi bahan preskon aja kah katanya gitu. NRL, Tabita. Nah, tapi kalau Tabita ini udah dirilis ya baru-baru ini bahwa memang produknya ilegal gitu ya. Sudah di press release melalui press resmi dari BPOM sendiri gitu ya. Di websitenya sudah dirilis gitu. Jadi owner produk overclaim yang udah nipu masyarakat gimana? Tanggal 17 Januari malah dikasih panggung, diundang di BPOM katanya gitu. Kemudian ada lagi nih komentar di bawahnya, seharusnya bagi pelaku usaha atau owner ya, ownernya dulu nih Pak gitu yang diurusin gitu. Maksudnya kalau udah masuk public warning gitu, apalagi sering lolos, harusnya udah tidak ada lagi. Ya maksudnya jadi kemudahan masyarakat saat ini ya, bagaimana produk tersebut bisa lolos dari uji ini dan itu, tapi pada kenyataannya pada akhirnya itu dinyatakan bahan tersebut berbahaya gitu. Apakah itu hanya label abal-abal, ataukah itu termasuk overclaim yang tadinya tidak didaftarkan atau apapun itu, tapi ternyata mengandung bahan berbahaya, ataukah ada sabotase uji lab yang tidak legal atau apapun itu gitu ya. Itu masih banyak sih PR-nya gitu ya, daripada berfokus pada influencer yang itu sebenarnya adalah tahap terakhir ya. Kalau memang produknya sendiri di negeri Konoha ini udah aman gitu ya, tentunya para reviewers ini tidak akan mencari-cari kesalahan dari produk tersebut kalau memang produk tersebut itu tidak mengandung bahan-bahan berbahaya atau kecurangan apapun itu ya gitu. Oke lah kalau overclaim itu memang ya mungkin kesannya kayak melebih-lebihkan ya gitu misal, kalaupun ya salah juga sih, overclaim kadang juga katanya mengandung bahan ini tapi ternyata nggak ada kandungannya 0 gitu. Nah itu sebenarnya masih itu tahap terakhir lah nanti ya gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri, mungkin yang juga disampaikan oleh beberapa masyarakat tadi atau warganet di luar sana, bahwa memang yang harus diurus duluan adalah soal produk ini dan juga brand-brand atau owner brand ini gitu ya. Bagaimana secepatnya mereka itu bisa ditindak tegas gitu dengan bukti-bukti sejauh ini yang sudah pernah ada. Bahkan owner brandnya baru-baru ini sudah mengakui bahwa produknya itu overclaim gitu. Gimana tuh? Dan ini adalah press release yang dikeluarkan resmi dari BPOM menyatakan bahwa BPOM tengah mengkaji rancangan peraturan untuk menerbitkan reviewers produk pangan ya, obat dan kosmetik yang dilakukan oleh para influencer kecantikan ya gitu. Jadi memang dikategorikan ya untuk makanan dan juga influencer kecantikan nih gitu. Pangan, obat, dan juga kosmetik gitu ya. Aturan ini nantinya akan melarang influencer kecantikan untuk mengumumkan hasil review produk secara mandiri tanpa merujuk pada hasil penelitian dari BPOM. Oke. Ya oke. Kalau misalkan reviewers ini tidak boleh mengumumkan hasil review produk tersebut secara mandiri ya, tanpa merujuk pada hasil penelitian dari BPOM. Nah, tapi bagaimana? Ya sudahlah, kita ngomongin yang lalu ya gitu. Oke, kita hargai ini kayaknya juga keputusan yang bagus yang mungkin ke depan bisa merubah semuanya menjadi lebih baik kan gitu kan intinya. Tapi bagaimana sih soal produk-produk yang kemarin yang pada kenyataannya setelah diuji mandiri itu memang juga hasilnya sama dengan hasil yang dikeluarkan oleh badan terkait yang mungkin lebih resmi gitu ya. Dan bagaimana hasil yang sudah ditetapkan oleh BPOM sendiri
kemudian yang sudah bisa dilabelkan atau dicantumkan dalam packaging sebuah produk itu yang katanya sudah terdaftar di BPOM, tapi pada kenyataannya juga seperti itu gitu. Itu sih, masih kita bakal balik ke situ lagi, bahwa memang produknya dulu nih harusnya. Owner brand tentunya juga tahu dong, bahkan ada iklan apa yang perlu akan ditampilkan di suatu packaging atau package atau juga bungkus deh kotak dari kosmetik itu gitu. Itu aja dulu deh kalau kita ngomongin overclaim gitu, overclaim gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin overprice ya itu beda lagi. Ya, itu juga kembali pas tentunya pada ownernya, siapa lagi sih kalau bukan si pemilik brand ini gitu yang dicari-cari, bukan reviewersnya gitu. Tapi untuk kedepannya kalau memang ada peraturan ini untuk para reviewers untuk bisa lebih konkret lagi ya, untuk mencantumkan hasil lab, ya kan nggak boleh ya untuk melabelkan atau mengumumkan gitu ya hasil review dengan uji mandiri tanpa BPOM gitu. Ya oke deh gitu. Tapi ya gimana nih tindakan-tindakan tegas lainnya untuk para owner brand ini gitu ke depannya yang sudah terlanjur berbuat nakal misal dan sudah merugikan banyak orang gitu ya, korbannya sudah ada gitu. Gimana? Ya udah jadi korban-korban sebelumnya deh gitu. Gimana tuh? Ya, ini kemudian sebuah VT juga menyebutkan BPOM perketat ya aturan influencer review skincare dan kosmetik gitu. Kemudian ada juga nih komentar dari Dr. Ika nih ya. Baik juga kalau merevisi mengenai sanksi keras terhadap pelaku bisnis kosmetik ilegal atau mengoplos krim yang sudah berizin BPOM dan yang melakukan overclaim gitu. Malah reviewersnya yang diperketat, bukan oknum owner nakalnya yang dijerat katanya gitu. Kenapa owner nakal yang memproduksi kosmetik dan skincare berbahaya tidak ditindak katanya gitu. Sanksi keras untuk pelaku dan pengusaha overclaim sampai sekarang bebas satu jualan akan dibiarkan gitu aja. Astaga bapak paham bapak, terus pengusaha overclaim kenapa didiamkan katanya gitu. Nah jadi statement itu dan juga peraturan ini ya maksudnya kan ini untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik gitu, yang masyarakat inginkan juga itu tentang keadilan, bagaimana tentang korban-korban yang sebelumnya menjadi bagaimana orang-orang atau konsumen sebelumnya yang saat ini sudah menjadi korban dari kejahatan skincare sebelumnya, kalau mungkin sekarang sudah mengalami perbaikan ya. Update reviewer influencer itu kita sudah bahas, dan di situ ada penjelasan yang berhubungan dengan guidance-nya, tata caranya, modelnya, dan siapa-siapa yang bisa ini, termasuk sanksi-sanksinya. Kira-kira kapan? Ya saya kira dalam waktu dekat, karena ini kan sudah uji publik, sudah kita masuk pada tahap berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah disetujui Kementerian Hukum Perundang-undangan dan dicatat di lembaran negara. Kapan dicatat di lembaran negara? Badan POM bisa bertindak, polisi bisa bertindak, lembaga kejaksaan bisa bertindak karena sudah aturannya sudah jelas. Oke, kalau kita ngomongin soal reviewers atau influencer yang mencoba membuka tabir ini, apapun itu tujuannya ya, kita tidak membicarakan satu oknum, dua oknum, tapi apapun itu tujuannya, entah itu untuk memberi kebenaran, menginformasikan kebenaran, membela kebenaran, untuk mengedukasi masyarakat atau apapun itu, oke, itu kita terima. Terus, kalaupun ya aku bilang tadi ya, entah itu tujuannya apapun ya, negatif atau positif ya, itu kembali ke ownernya atau ke oknumnya masing-masing gitu ya, atau pelakunya masing-masing gitu. Ya tergantung kita sendiri nih bisa mengambil hikmah itu apa gitu. Nah kalau kita ngomongin soal itu, bagaimana kalau tidak ada influencer atau reviewers baru-baru ini yang mereview produk tersebut, apakah produk-produk yang overclaim, overprice itu bakal ketahuan? Kalau katanya, mari laporkan dulu ke BPOM, katanya gitu ya, mari kita selidiki bareng-bareng, mari kita usut bareng-bareng. Nah, tapi tidak adanya percikan api sedikit itu, api tidak akan membesar kan tentunya. Nah, setelah ada reviewers, ya kita sebut aja Dr. D yang pakai topeng, kemudian juga beberapa public figure dan juga beberapa dokter yang sejauh ini mereview ya gitu, yang katanya dugaan munculnya orang-orang ini atau oknum-oknum ini atau profesi-profesi ini katanya adalah beralaskan persaingan bisnis gitu ya. Oke lah, di luar itu semua, tapi kalau itu tidak
kemarin sosok-sosok ini, sosok 1, sosok 2, sosok 3 yang berusaha meng-up kabar ini hingga menjadi besar, menjadi perbincangan nasional saat ini, itu tentunya mungkin kita juga nggak akan teredukasi sejauh ini bagaimana kita mengetahui produk yang bagus, yang tidak bagus gitu ya. Walaupun ya oke lah, ya kita nggak buru-buru banget sebagai masyarakat ya, walaupun mungkin yang biasa familiar produk ini A gitu, produk B gitu ya gitu. Kemudian muncul lagi kan dengan beberapa pengusaha-pengusaha lainnya dan brand-brand lainnya yang bermunculan saat ini gitu. Bahkan sampai bingung kan milih produk itu, kita cocoknya pakai apa segala macam gitu. Nah, kemudian muncul kejahatan atau kenakalan skincare sejauh ini seperti sekarang ini gitu. Kayaknya nggak bakal ke-up sih beberapa kecurangan-kecurangan tersebut ya. Kemungkinan juga buat beberapa teman-teman di daerah juga yang mungkin nggak tahu tadinya, sekarang jadi tahu, itu juga sebenarnya ada plus minusnya dengan adanya ini gitu ya. Dengan adanya viralnya kasus ini gitu, banyak yang teredukasi, masyarakat bisa memilih produk yang bagus, yang aman, yang tidak overclaim, mereka tidak dirugikan, bahkan mereka tidak beresiko bakal mengalami cacat kulit atau apapun itu gitu. Itu sebenarnya banyak sih sisi positifnya yang bisa diambil gitu ya. Ya, daripada ngurusin reviewersnya ya mending itu aja dulu sih kalau menurut aku sih. Bahkan yang lebih parahnya kan ada krim oplosan dengan bahan-bahan yang waduh serem-serem deh gitu, bisa bikin kanker kulit, bahkan sampai buat ibu hamil anaknya bisa sampai cacat kayak gitu-gitu tuh. Itu kemungkinan kayak seperti itu banyak sekali bakal terjadi gitu kalau kabar ini itu nggak besar seperti sekarang gitu. Oke, kita sedikit baca komentar dari VT berikut tadi ya. DRL sudah terbukti jual produk overclaim. Oh iya, bahkan sudah direview di depan Komisi 6 ketika itu. Jadi pihak BPOM juga sudah umumkan di Instagramnya. Nah, itu dia. Terus tindakan BPOM apa? Kocak katanya gitu. Ya gitulah ya, tuh kalian baca sendiri. Seharusnya bagi pelaku usaha yang tadi ya, buat ownernya aja dulu Pak, ya gitu. Oh tadi statement yang tadi yang kita baca tadi ya, cuma di highlight. Jadi kalau udah masuk public warning ya, sejauh ini apa sering lolos, itu harusnya tidak ada lagi gitu. Sebenarnya ini kelalaian BPOM karena telah membiarkan skincare berbahaya beredar bebas di masyarakat. Harusnya diinvestigasi semua produk yang ada di market, tidak cuma cek pabrik doang karena buktinya gitu. Ya, boleh lo review, tapi lebih baiknya kalau ada kandungan yang berbahaya diberitahukan dulu ke aparat yang berwajib agar tidak menjadi fitnah atau ada ujungnya pemerasan kayak gitu. Ya, di luar itu semua kan balik ke oknumnya masing-masing ya, apa tujuan dan apa nih yang direncanakan gitu misal. Tapi kalau secara garis besarnya mungkin juga tidak akan terungkap sekali lagi kalau tidak ada sosok-sosok yang sejauh ini kita kenal yang vokal gitu ya menyuarakan hal itu gitu. Kita buang-buang jauh deh tujuan masing-masing itu apa, untuk kebaikan atau untuk keburukan apapun itu gitu. Secara garis besar kalau tidak ada mereka nggak akan terungkap, nggak akan ke-up kan. Coba deh. Giliran mafia skincare dilindungi, malah influencer yang memberi edukasi diberi sanksi. Agak lain memang katanya gitu. Kenapa fokusnya malah ke influencer ya Bapak? Katanya. BPOM, kalau kerja nggak mungkin barang berbahaya bisa beredar, bisa dijual bebas katanya gitu. Alah, intinya melindungi owner yang overclaim karena itu ladang katanya. Waduh, ladang apa tuh?